Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malka Putri Tabina dengan NIM 165241103. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas algoritma Dijkstra. Di sini soalnya sudah ada, maka saya akan lanjut ke masing-masing pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, NIM saya itu adalah 165241103. Karena soal hanya meminta D1 sampai D8, maka saya hanya menggunakan 8 digit dari NIM saya. Berarti saya berhenti di angka 0. NIM ini disimbolkan dengan DI. Di soal sudah disertakan rumus untuk mencari masing-masing waktu tempuh, WI sama dengan DI ditambah 1. Maka dari D1 sampai D8 itu masing-masing akan ditambah 1. Jadi diperoleh 2 untuk W1, lalu 7 untuk W2, dan seterusnya. W1 sampai W8 ini akan menjadi bobot di setiap busur. Contohnya, dari Asri ke Bukit itu akan ditempuh sebesar 2 menit. Dari Asri ke Flores akan ditempuh dalam waktu 7 menit, dan seterusnya. Lalu nomor 2 itu gambar graf jaringan evakuasi. Di sini saya sudah menggambar ya titik beserta panahnya. Ini saya dapatkan dari yang sudah saya buat tadi. Misalkan dari Asri ke Bukit itu butuh 2 menit, atau dilambangkan dengan W1, berarti dari A ke B itu W1 menit, lalu dari Asri ke Flores itu 7 menit, berarti dari A ke F itu W2, dan seterusnya. Lalu lanjut ke algoritma Dijkstra. Pertama saya memasukkan nilai masing-masing bobot unsur. Tadi kan W1-nya 2, W2-nya 7, W3 6, dan seterusnya. Saya masukkan di sini. Karena di sini masih berupa simbol, dan sini saya masukkan angkanya. Lalu saya mulai iterasi. Iterasi pertama itu adalah mengunci titik awal. Kan dimulai dari A. A ini karena titik awal diam, tidak kemana-mana, belum kemana-mana, jadi nilainya 0. Karena titik awalnya cuma 1 ya, dan selalu 1. Kita kunci. Lalu iterasi selanjutnya, iterasi kedua, A ini kan bisa ke B dan ke F. Tapi karena kita ingin mencari jarak tempuh yang paling singkat, kita membandingkan 2 sama 7, kecilan mana? Kecilan 2. Maka dari itu dari A ke B, dan B ini kita kunci ya, kita kunci. Lalu dari B ini kan bisa ke 3 titik ya, bisa ke F, H, dan C. Kita cari yang paling kecil nilainya. Kalau B ke F itu kan 2 ditambah 3, jadinya 5. 2 tambah 5, 7, dan 2 tambah 6, itu 8. Maka yang paling kecil itu adalah 5. Makanya kita dari B lanjut ke F. Iterasi selanjutnya, itu kita mengunci F ya. Lalu dari F ini bisa ke C aja. Nah, dari F ke C itu berapa? 5 ditambah 2 itu 7. Sementara dari hasil B ke C tadi itu kan 8. Tapi karena dari F ke C itu lebih kecil yaitu 7, maka nanti ini kita ganti ke 7. Karena kita kan akan mencari jarak tempuh yang paling kecil. Iterasi selanjutnya yaitu iterasi keempat. Ini kita sudah ganti ke 7. Lalu tadi kan F ke C hanya satu jalur saja. Kita ke H ya. Ini H ada 2 jalur, ada ke F dan ke C. Nggak mungkin karena F tadi udah dikunci. Nah, terus kita ke C, 7 ditambah 2 itu sama dengan 9. Sementara ini udah 7. Karena 9 lebih besar dari 7, maka tidak perlu diganti. Kita lanjut ke iterasi kelima, yaitu kita kunci C-nya karena kita sudah sampai di tujuannya. Dan karena sudah sampai di tujuan, maka algoritmanya selesai. Maka untuk jarak tempuh yang paling singkat dari A ke C itu sebesar 7 menit. Dari A ke B, ke F, dan ke C. Untuk soal keempat, kenapa nggak langsung ke F? Untuk jawaban singkatnya, karena bobot panahnya ini lebih besar, 7. Dan kalau dari F ke C langsung, berarti kan ini 2. Berarti 7 ditambah 2. Jadinya 9 menit. Padahal kalau lewat jalan lain, bisa lebih cepat dari 9 menit. Yang tadi kita temukan, yaitu 7 menit. Walaupun kita harus melewati lebih banyak rute, tapi jarak tempuhnya lebih kecil. Untuk jawaban panjangnya, jalur A ke F memang terlihat paling simpel.
karena hanya satu busur langsung, tapi bobotnya sendiri besar 7 menit, dan begitu dilanjutkan ke C, lewat F ke C, 2 menit, totalnya jadi 9 menit. Sedangkan kalau mengambil rute yang terlihatnya panjang, contohnya lewat A ke B, F ke C, kayak yang kita lakukan tadi, itu tiap busurnya emang kecil-kecil ya. 2 ditambah 3 tambah 2. Jadi totalnya hanya 7 menit, yang mana lebih cepat 2 menit, walaupun melewati lebih banyak ruas jalan. Jadi kesalahan berpikir tercepat sekelas itu karena hanya nilai satu busur pertama saja, tanpa menghitung total sampai ke tujuan akhir, dan metode Dijkstra ini membandingkan jarak kumulatif atau total ya dari awal ke setiap titik. Bukan asal ambil busur yang bernilai paling kecil di titik setelahnya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.